Lisa Blackpink tanggal lahir ya? Iya. Oke. Ini. Oh iya bener, 27 Maret. Sama aku 97. juga. Andai aku kenal dia, ayo kita bikin ulang tahun bikin bareng. sesuatu ya. Aku anak 15. Hah? Anak 15 aku. Anak ke-15? Iya. Hah? Iya. Anak ke-15? Lisa V. Hai. Selamat datang di podcast Si Paling Dangdut. Asik. Dari Radio RDI. Thank you sudah datang, Kak. Sama-sama, Kak. Apa Kamu kabar? sehat? Udah lama Sehat. nggak ketemu nih. Baru kemarin ketemu. Baru kemarin ya. Iya, kemarin kan sempat event bareng juga ya. 2 kali ya. Iya, seneng banget ya. Akhirnya mampir ke studio RDI Iya, buat siap. ngobrol-ngobrol di podcast. Ngobrol-ngobrol apa nih? Penasaran. Update kehidupan aja. Oke. Iya kan dia. Ngomong-ngomong, Lisa V ini kan nama yang cukup unik untuk seorang penyanyi dangdut ya. Iya. Ya kan, kalau misalnya Lisa itu kemarin-kemarin terkenalnya Blackpink ya. Oh iya. Padahal sebelum ada Blackpink udah ada Lisa V loh ya. Tapi jangan salah. Iya. Lisa Blackpink dengan Lisa V itu tanggal lahirnya sama loh. Serius? Serius, cek. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 27 Maret. Oh, 27 Maret. Coba cek. Pasti beneran sama. Iya. Jadi pengen browsing. Lisa Blackpink tanggal lahir ya? Blackpink, iya. Oke. Ini. Oh iya bener, 27 Maret. Sama aku 97. juga. Andai aku kenal dia, ayo kita bikin ulang tahun bikin bareng. sesuatu ya. Oke, tapi nama Lisa V itu dari mana, Kak? Lisa V itu kan dari V itu victory sebenarnya kan, Iya. artinya kemenangan. Oh, gitu. oke. Sebenarnya itu, cuman kan kalau kita tulis panjang-panjang kan ya. Iya. Jadi nama panggung biar khas Nama lah ya. panggung biar khas, betul. Kalau Iya. Lisa kan nama asli kan. Gitu. Oke, mengawali karir kalau nggak salah pernah ikut audisi KDI ya. Betul. Itu tahun yang berapa tuh? diselenggarakan di radio ini. Oh, Sama. oke, iya. 2000 kira-kira 2010 kayaknya. Oh, iya. Ya 2010 bulan waktu itu KDI Star itu kayaknya Oktober deh. Iya. Berarti udah hampir 15 tahun yang lalu. Iya, betul. Habis dari Itu KDI. Kong Jaing loh itu jurinya. Iya, berarti punya pengalaman dijuriin sama Kong Jaing ya. Oke, Friend. benar-benar udah berteman lah juga sama Kong Jaing ya. Nah, habis itu sempat ngerilis beberapa lagu sama Warner Musik. Tahu sama, Bulat ya kalau nggak salah ya. Avi Enterprise itu juga yang bandnya Nirwana Iya. sudah itu. Oke. Oh, berarti itu dari dulu emang punya kesukaan atau tertarik sama dunia dangdut? Dunia dangdut itu dari keluarga mama saya. Itu semuanya suka dangdut, Rhoma Irama, Elvis Sukaisi, semuanya. Jadi suka. Bunda Rita Sugiarto. Dangdut klasik suka berarti ya? Jadi basically dangdut klasik di keluargaku. Jadi Oke. setiap hari aku kecil dengerin mereka nyanyi, ngemanggung gitu. Jadi udah apa ya, kayak udah kedoktrin berarti nih ya? Iya, didokterin terus ya dangdut gitu. Iya. Oke. Cengkok gitu. Tapi maksudnya ada darah seni juga dari mamah Dari mamah ya. Oh. Kalau dari papa akademisi. Dia Oh. pesantren. Dia kiai gitu kan. Iya nih karena akademisi ini nanti kita bakal bahas juga ya karena seorang Lisa V ini ternyata selain jadi pedangdut itu seorang pengacara juga. Betul. Waduh, ini serem-serem. Tapi kita mau ngomong dulu di seputar musik ya, Boleh. seputar dangdut gitu kan ya. Tadi sempat disinggung orang tua ngasih apa ya referensi musik ada Rita Sugiarto, ada Elvis Sukaisi gitu kan. Iya, Rhoma Irama dan sebagainya. Nah kalau Lisa V Pada sendiri eranya. punya itu nggak sih kalau penyanyi dangdut punya apa ya? Punya Fans favorit ya, gitu lah ya. favorit. Aku suka lagu-lagunya si siapa namanya tuh? Ikke Nurjana. Ika Nurjana Oke. bagus. Cici Paramida. Oke. Bunda Inul Bunda juga Inul sih. bagus. Iya, keren. Terus siapa lagi banyak lah. Iya, Terus kayak- lagu-lagu Melayu juga aku suka kayak Oke. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. gitu. Ya jadi ngambil referensi dari situ. Nah kalau ke vokalnya sendiri punya ini nggak histori kursus atau les gitu? Enggak sih.
Oh iya. Enggak. Jadi otodidak. Paling pas waktu itu gabung sama KDI aja itu kan ada coach-coach kayak gitu. Cuman kan kalau belajar dari kecil itu enggak, emang dari keturunan dari mama, dari keluarga mama. Iya. Jadi emang udah langsung aja tune in ya. begitu megang mic langsung nih, langsung bisa bunyi ini. Oke. Dari lahir. Dari lahir. Kalau Katomi dari kapan? Kalau aku ya dari kecil sih. Kalau ya? suka musik juga dari kecil juga. Ya Katomi kan bisa main gitar. Oh iya main gitar. Itu SMP main. Oh iya. Ngeband ya? Ya dulu band-bandan juga. Jadi gue yang diwawancara deh. Oke. Jadi referensinya tadi ada Bunda Inul juga, Ikut Jana gitu kan. Tapi memang sekarang ini kemarin habis rilis single itu judulnya Kelingan Mantan, di mana musiknya lebih ke ambiar, lebih ke campur sari gitu kan ya. Emang konsepnya itu. Kelingan Mantan ini kenapa seorang Lisafi juga memilih lagu dengan konsep yang ambiar sekarang ini? Justru satu bukan hanya orang pada saat ini lagi pada seneng, lagu itu juga nuansanya memang bikin joget gitu kan. Jadi ngajak untuk joget, jadi nggak sepi gitu lagunya gitu. Rame, dan aku suka kalau yang kayak grup gitu, kita nyanyi bareng-bareng, kemudian menghibur gitu kan. Dan semuanya happy. Oke. Iya. Just hiburan. Iya. Jadi karena memang lagi banyak disunangi juga ya. Nah, kabarnya juga kenapa lagunya ambiar, Lisa ini juga berasal dari Jawa. Purwokerto, betul. Ya, karena identik Jawa kan gitu. Kalau kita itu Jawanya ngapak-ngapak orang kepenak. Orang ngapak orang kepenak ya kan. Kita tebak-tebakan bahasa ngapak ya. Kencot apa kencot? Kencot itu lapar. Lapar banget. Kalau nggak punya uang apa? Apa ya? Orang duit lah, perbaik. Pada baik. Ya kan? Kalau Rika tuh apa sih Rika? Rika itu ya kamu. Oh, Rika tuh kamu. Rika. Kira Rika nama orang. Enggak. Iya. Tapi maksudnya ini yang nggak hilang ya aksen modoknya. Enggak lah, kalau udah masuk ke kampungnya itu udah pasti kayak orang-orangnya semuanya isinya orang Jawa, udah pasti blutek. Jadi kembali lagi. Iya, kol-kolanya keluar. Itu otomatis ya kan. Otomatis ya. Padahal udah lama di Jakarta gitu. Iya. Tapi tadi itu nggak bisa hilang. Orang ngapak orang kepenak. Nyongnya kencot. Kencot. Durung mangan. Oke, jadi tadi ya karena berasal dari Jawa juga. Iya, itu sih faktornya. Yang nulis lagu siapa sih Kelingan Mantan ini? Mas Irul. Mas Irul itu pencipta lagunya Ayu Ting Ting yang berjudul Sik Asik. Oh, oke. Kebetulan dia ya menawarkan lagu gitu ya. Bisa ini di lagu gini. Nggak usah aku dengerin dulu kan. Oh, enak nih. Ada beberapa lagu sih banyak, cuman aku tertariknya dengan lagu itu karena begitu didengerin, ada feel nih gitu kan. Iya. Pas di hatiku, pas galaunya. Wah, ini nih ngomong galau. Ini kan lirik-lirik Kelingan Mantan ini kan sedih lagunya tuh, Ta. Iya, ya namanya dangdut ya. Walaupun liriknya sedih tapi kan ngajak joget. Benar, karena musiknya biaran. Nah, tapi seorang Lisa ini kan misalnya tadi lagu Kelingan Mantan galau gitu kan. Bisa meresapinya gimana? Karena pengalaman atau? Iya, salah satunya itu sih. Iya. Karena pernah dialami gitu ya. Dan mungkin banyak orang yang mengalami. Kata Boy mungkin pernah. Oh, sering. Saya bagian menyakiti. Boleh. Maksudnya galaunya gimana, Kak? Maksudnya pernah di PHP-in? Ya namanya kalau aku tuh kan dulu pernah ya kan, maksudnya
mengalami yang namanya lagi cinta-cintanya, lagi seneng-senengnya ditinggalin gitu loh, gitu kan. Terus di sananya udah ada yang baru, kitanya belum gitu. Masih galauin dia gitu kan. Itu pernah ngalamin kayak gitu. Itu isi lagunya tuh kira-kira seperti itu. Jadi begitu aku didengerin sama Mas Irul tuh, kok lagunya enak gitu kan. Aku jadi ikut sedih. Karena inget ke belakang. Oke, jadi dari situlah bisa mendalami si liriknya tadi. Betul. Tapi ada lirik-lirik yang aku nggak bisa. Karena ini kan bahasa Jawanya bukan bahasa Jawa Purwokerto kan. Ada kewetan-wetanan ya kan. Jadi agak-agak beberapa itu bait yang aku susah untuk ngikutin. Akhirnya aku bilang, ini diganti bahasa Indonesia aja gimana, nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa kata dia. Jadi buat menyesuaikan ya. Iya kan dialeknya kan beda-beda ya kan, susah. cukup angel gitu ya. Angel bisa. Ya orang papa. Ya orang papa lah. Oke, berarti dari lagu itu akhirnya sekarang mulai nih eksis lagi ya? Iya, karena kan kemarin alhamdulillah. Kelihatannya sibuk dengan urusan sekolah sama urusan pekerjaan. Bener. Seorang penyanyi atau pedangdut yang sekolah tuh saya salut gitu kan. Biasanya kan kayak ya udahlah sekolah sekian, nomor sekian. Tapi Lisa ini kabarnya sampai S3 ya? Iya, ini aku lagi mau studi banding ke Thailand sama kampus Jayabaya. Kemudian ya lumayan lah, ini udah perjalanan udah mau nyusun disertasi. Jadi insya Allah calon dokter. Dokter hukum loh ya, luar biasa. Kenapa Lisa V ini kemarin fokus sekolahnya di hukum, terus akhirnya spesialisasi ya? Apa sih? Spesialisasi. Pengacara ya? Pengacara ya. Kenapa memilih hukum? Jadi pertama, aku tuh kuliahnya sebenarnya bukan di jurusan hukum ya kan. Cuman kan karena seiring berjalannya waktu kan aku memang nyanyi dulu nih karirnya. Nyanyi dulu, manggung sana, manggung sini. Terus akhirnya biaya manggungku untuk biaya aku pendidikan. Sampai aku akhirnya sarjana. Kemudian akhirnya aku dilema di situ kan. Tadinya mau masuk komunikasi gitu kan. Cuman aku pikir-pikir lagi, terus aku sharing sama beberapa orang, teman-teman terutama. Ya udah, akhirnya untungnya teman-teman juga sharingnya bagus gitu loh. Ya udah, kalau misalkan komunikasi kan udah Lalis, kamu pasti dapat di lapangan gitu kan. Otodidak juga bisa gitu. Udah kamu ambil ini aja, hukum aja. Kebetulan yang referensiin itu memang mereka udah malang melintang gitu kan di dunia itu gitu. Jadi aku pikir ya udah, kenapa enggak gitu kan. Aku ngikut nasihat baik gitu kan, kenapa enggak. Dia juga udah jadi gitu kan, udah sukses gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku masuklah hukum. Akhirnya sampai akhirnya aku wisuda di 2015 ya kan, S1. Kemudian aku masih nyanyi tuh, pokoknya aku seiring, pokoknya beriringan lah gitu kan, bagi waktu gitu kan. Nyanyi kuliah gitu kan. Akhirnya magang lah aku di kantor lawyer, ya kan. Ya udah, akhirnya di situ disuruh ambil pengacara. Akhirnya jadi keterusan terus lanjut gitu. Iya. Tapi capek nggak sih belajar? Kita ngebayanginnya udah sampai S3 nih. Gitu. Kalau aku sih karena ini ya kebutuhan pekerjaan, jadi memang wajib sih. Oh, oke. Dan kan ngomongin soal dunia hukum itu kan, maksudnya kita sekarang memang harus melek hukum lah ya. Betul. Kan, apalagi seorang penyanyi, kan otomatis kan dengan melek hukum jadi tahu nih apa yang harus dan tidak dikerjakan misalnya. Iya, karena kan seorang artis juga butuh dia edukasi soal hukum karena dia akan berurusan sama kontrak kerja. Ya mungkin Kak Tommy dan teman-teman semuanya pasti membutuhkan itu. Edukasi tentang itu yang basic-basic lah gitu, nggak usah yang berat-berat gitu kan. Pastinya akan membutuhkan karena itu untuk perlindungan diri sebenarnya. Sebelum kita sewa pengacara nih kan mahal gitu kan. Kita sendiri harus aware atau melek hukum yang Kak Tommy bilang tadi. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kayak semacam
disusupin ya kan. Kita kan karena buta hukum nih, dikadal-kadalin sama orang, dizolimin sama orang, terus ada part-part yang harusnya itu hak kita dia tidak masukin di situ. Kita bisa kan kalau kita melek, kok hak aku di sini kan, kenapa kamu nggak masukin? Nah kan bisa kan kita bisa komplain kalau itu yang untuk basic aja. Tapi kalau untuk profesi memang harus itu adalah kepentingan dirinya untuk sebuah profesi. Jadi kenapa harus pendidikannya terus itu? Apa sih Kak, kalau misalnya jadi pengacara itu kasus apa gitu yang pernah ditanganin gitu? Kasus-kasusnya banyak Mas, ya ada pidana, ada perdata, ada kasus perusahaan, corporate kan. Macam-macam ya. Sekarang lagi banyak nih misal artis-artis cerai gitu. Nah itu juga kita bantu juga teman-teman. Iya benar banyak juga. Maksudnya bukan gue yang mau ya. Kenapa gue? Enggak maksudnya. Tapi banyak kan maksudnya. Ada banyak ya perceraian. Kasus kan misalnya nih artis ditipu sama manajernya. Oh itu lagi marak-marak kan banyak kan ya. gitu kan. Lagi marak-marak kan? Itu kasus itu rata-rata begitu. Iya. Ya itulah gunanya pentingnya edukasi tentang soal hukum, bukan hanya untuk pekerjaannya, untuk kita bekerja sama orang juga, tapi untuk dirinya juga perlu gitu loh. Basic untuk melindungi dirinya sendiri untuk menghadapi hidup. Kalau kita buta hukum sama sekali nggak ngerti gitu kan repot. Oke. Nah, kabarnya ini seorang Lisafi itu mendirikan law firm juga ya Pak? Iya. Kayak bikin law firm sendiri. Law firm itu apa sih bahasa Indonesia? Kantor hukum sendiri. Oh bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi aku ikut senior aku kan sampai 2017 ya kan. Dan sekarang rumah hukum. Jadi aku udah gandeng sama partner-partner temen-temen, ayolah bikin gitu. Jadi aku suka support nih anak-anak yang magang dari kampus, berbagai kampus. Mbak Lisa, ini titipnya anak-anak mau magang ya, sok datang aja, gue bilang gitu. Jadi banyak teman-teman yang magang dari mahasiswa Fakultas Hukum di berbagai kampus di juga. Jakarta. Iya. Nah kalau itu kasus apa yang paling banyak diselesaikan? Banyak sih Mas, kayak penyerobotan tanah kayak gitu kan, terus juga kasus perceraian, gono gini, hak-haknya dan sebagainya akibat dari itu. Kemudian kasus korupsi juga kita sama teman-teman gitu kan. Macam-macam pengalamannya ini. Iya, kasusnya berat-berat tuh. Jadi pusing ngurusin hukum, healingnya nyanyi. Nyanyi bener. Gitu ya ceritanya. Jadi pusing mikirin kerjaan, healingnya nyanyi. Oh begitu. Itu traveling diri juga sih sebenarnya. Iya. Oke. Jadi unik juga ya, maksudnya dari di balik megahnya panggung ternyata bisa juga di balik meja sama laptop sama ngurusin macem-macem gitu ya. Ngurusin macem-macem. Aduh, seru. Nah, ngomong-ngomong soal tadi healing nih ya. Kalisa biasanya healingnya apa? Suka traveling mungkin, apa suka olahraga gitu? Olahraga, aku suka berenang, terus golf, hiking tuh aku suka sebenarnya kayak ke gunung-gunung gitu. Cuman kan itu harus membutuhkan waktu yang lama gitu. Ada effortnya lah ya, ada usahanya. Jadi itu jarang aku lakukan karena waktunya nggak ada. Iya. Jadi yang simpel-simpel paling gampang. Tapi itu seneng sih sebenarnya, aku seneng. Paling gampang tadi ya berenang ya. Sama nyetir. Hah? Aku suka nyetir. Suka nyetir? Iya. Maksudnya itu buat healing gitu? Iya buat healing. Aku dari Jakarta ke Purwokerto nyetir sendiri. Capek itu Kak, capek. Capek memang capek. Cuman aku seneng lihat pemandangan baru gitu. Karena hiruk pikuk Jakarta itu macet gitu ya Kak. Ya bosen gitu. Kalau lihat hal baru, tempat baru tuh kayak kita tuh fresh gitu. Oh jadi sama mantai. Oh ke pantai. Iya. Mainan air di pantai. Jadi putri duyung. Pakai duyung-duyungan tuh. Diving. Oh sempat diving juga. Oke. Aku ada license tapi belum pro sih. Oke. Oh diving tuh yang menyelam-nyelam. Iya yang pakai oksigen. Pakai tabung gas itu ya? Iya. 3 kilo bukan? Jangan. Beleduk nanti. Tapi suka nggak? Aku apa ya, olahraga? Seru banget sih kalau itu. Lari sih paling, olahraga lari. Kalau
Kalau udah nyelam tuh ya kita kayak di dunia lain itu. Oh iya ya. Ketemu ikan-ikan kan. Ketemu Nemo nggak tuh? Ketemu. Finding Nemo sama Dory. Oh, iya, ada seru. Seru-seru diving ya. Iya. Pakai kamera underwater, masuk, keren. Wow, oke. Ini pengalaman yang keren juga nih ya. Tapi tadi mau nanya dulu soal suka nyetir nih. Ini unik juga nih ya. Biasanya kan orang kalau perjalanan jauh pengennya disetirin tidur. Iya. Ya kan? Nah, kalau tadi suka nyetir, paling jauh road trip kemana? Aku ke Semarang. Oke. Semarang, Jogja, hampir Jawa Timur itu. Tapi aku nggak lakukan. Balik lagi ke Jakarta. Cuman mau kulineran gitu. Oh gitu tuh nyetir sendiri tuh? Nyetir sama teman-teman paling. Iya. Ganti-gantian gitu ya. Berarti hobi road trip juga ya? Iya, seneng-seneng aja sih. Kayak makan di suatu daerah gitu, dengan daerah yang lain beda-beda. Terus makan paginya di mana, makan siangnya di mana, makan malamnya di mana. Ini definisi bisa hidup di jalan ini. Iya, bener. Asik gitu, Mas. Iya. Seru. Jadi dari pemandangan bisa bikin stres hilang lah ya. Iya, minimal refresh aja gitu. Oke, tadi suntuknya hilang. Refreshnya di jalan sama refreshnya di laut tuh, menyelam. Itu kalau sulit nggak sih diving tuh apa ngatur napasnya gitu? Kalau itu kan ada ininya ya, ada waktunya. Mesti kalau kita boros napas itu yang kurang bagus ya sebenarnya. Dan karena oksigen ini cepet habis kan. Harus les ya itu apa ada? Ada kursusnya. Kursusnya akhirnya dapat license. Oke. Betul. Paling jauh atau paling dalam kemana? Aku di Labuan Bajo udah pernah. Kemudian di Bali, di Bunaken. Lombok. Oh, Lombok. Lombok pernah 3. Bunaken pernah. Karimun Jawa tuh kan ada juga tuh diving itu Karimun Jawa. Belum pernah. Itu daerah Jepara sana tuh. Itu di situ. Sulawesi itu. Kalau aku paling Bulukumba. Pantai Sudak sih. Oh gitu. Tapi cuman kayak cuman segini doang. Waduh. Tapi udah ada ikannya. Itu kalau itu snorkeling. Oh, snorkeling ya. Cuman kalau snorkeling itu bikin gosong badannya, Kak. Oh, sini gosong kita kan gini. Badan kita di luar kan. Saya belang kalau kita gitu. Oh, iya. Bangun gitu udah. Tapi kan diving kalau diving pakai bajunya kan, ya? tebel banget, terus masuk bleng. Paling muka aja yang hitam. Iya. Seru ini ya. Ternyata bisa menyelami hatimu. Oh iya. Aduh, jadi hobinya seru juga ya, dari nyetir sampai diving tuh ya. Hebat nih, mantep nih. Tapi kan biasanya tuh kalau lagi pergi gitu, lagi suasana kayak gimana kan biasanya orang kayak gue pengen jalan karena lagi galau gitu kan. Diving ini juga lagi sakit hati. Sebenarnya dalam rangka kalau diving sih kemarin memang ada acara dari stasiun televisi itu kan. Iya. Ya udah sepaket gitu. Paketan nih Lisa, yuk gitu. Iya. Itu dalam rangka itu. Tapi kalau misalkan jalan-jalan untuk naik mobil apa itu sama mama aku sih. Oh, sama orang tua lah ya. Aku seneng bawa mama jalan kemana-mana. Mamaku kan usia 80. Ya udah, dia udah pakai kursi roda, jadi aku seneng aja. Ngajak jalan. Kalau dia ketawa gitu, kalau aku pas lagi libur itu aku kayak seneng gitu. Oke, berarti ini seorang Lisa ini penyayang keluarga. Iya, lebih tepatnya. Kayak keluarga banget gitu. Jadi iya, homey banget sebenarnya. Nomor 1. Anak rumahan berarti sebenarnya. Bukan anak rumahan, maksudnya inget rumah terus. Inget mama, inget ini gitu. Inget suka mama di rumah nunggu kayak gitu. Iya. Pikiran. Karena doa ibu sih ya. Terus ada beberapa. Aku suka ini juga sih, melihara ponakan. Melihara. Apakah ponakannya kucing, teman-teman? Jadi kan kakakku semuanya kan di kampung kan. Oh iya. Ya nitipin ke aku gitu. Oh jadi dia pengasuh. Ibu asuh ceritanya. Ponakan. Oh, jadi memelihara ponakan. Ponakanku banyak banget, Mas. Oh jadi banyak aku anak yang... 15. Hah? Anak ke-15 aku. Anak ke-15? Iya. Hah? Iya. Anak ke-15? Enggak, ini cara melahirkannya gimana? Oh no. Tanya mama aku dong. Kemarin ketemu nggak nanya? Ya Allah, kan kemarin emang udah ketemu ya, udah sepuh tapi masih segar ya kan, masih
Walaupun kemana-mana pakai kursi roda, tapi sudah melahirkan 15 orang. Kamu Normal, Kak. Anak keberapa? Anak Aku terakhir? ke-15. Ya Allah. Ya Allah. Itu mamaku melahirkan tuh nggak capek-capek lagi kan, karena udah bolak-balik melahirkan. Pas ngelahirin aku, ngelahir sendiri dia. Oh iya? Iya. Udah autopilot deh? Iya, autopilot. Luar biasa tuh. Padahal bapak aku lagi lari-lari cari dukun bayi kan. Kalau zaman dulu tuh dukun bayi kan. Dukun bayinya datang, bayinya udah ada di luar. Mama saya batuk ya udah keluar. Tapi maksudnya Masya Allah. produktif ya Bun. Iya, luar biasa. Emang Aku mesti ayahnya tuh mama. emang ya udah emang pengen punya anak banyak apa gimana sih? Iya, memang karena bapak aku basicnya dari pesantren, dia itu katanya KB itu nggak boleh. Ya udah dikasih Tuhan berapa ya udah kita terima aja. Zaman dulu kan begitu. Ini zaman sekarang mah pada pusing. Sekarang ya, Puyeng. 2 anak cukup kan kalau Dua sekarang. anak ya. cukup. Iya. Ya kan? Anak ke-15. Pendidikan kan harus ya ampun bayarannya mahal kan. Ya Iya. gimana? Itu Wow. era sekarang ya nggak tepat sih. Tapi Kalau hebat sih ya. era hebat zaman ya. dulu oke lah. Iya, anak ke-15. Masih speechless gua. Iya itulah. Tidak mama menyangka aku. loh. Makanya kalau lihat mama aku tuh, aduh ya ampun. Berarti mama. kalau ngumpul keluarga banyak dong arisan. Banyak. Jadi kalau lebaran tuh bikin tarup. Iya, oh iya. Ya kan gak cukup rumahnya. Tarup itu kayak ini teman-teman ya, kayak tenda-tenda gitu ya teman-teman ya dalam bahasa Jawa tarup ya. Oke. Knowing ya. Gimana rasanya punya saudara atau kakak banyak? Seneng. Iya, Aku seneng ya? banget. Jadi kalau misalkan hari-hari spesial gitu kayak mama ulang tahun, apa aku ulang tahun suka pulang kan. Iya. Sering pulang kalau kayak lebaran, hari-hari libur panjang gitu. Iya. Jadi kita ingat kampung, Iya, terus pengen iya. pulang, pengen ketemu mereka semua gitu. Oke. Karena apa ya, seneng gitu banyak keluarga tuh. Iya, rame sih. Banyak. Jadi yang kita nggak dukung lah ya. kesepian ya kan. Itu sih. Iya, maksudnya kalau nenek aku aja dulu, mama aku tuh 8 bersaudara. Itu aja udah banyak. Udah banyak. Mama aku 2 kali anak lipat ya kedua. sama. Iya, om yang terakhir tuh umurnya sekitar 40-50 tahun lah. Iya, tapi ya hebat sih. Luar biasa sekali. Tapi kan kalau misalnya saudara gitu kan punya banyak keinginan, punya banyak mau, tuh sering berantem gitu nggak sih kalau sama kakak-kakak gitu? Sebenarnya sering juga Iya. kayak waktu kecil tuh kan. Karena kita kan kakak banyak. Kalau kita main terus dimarahin. Oh, iya. Pulang, nyuci. Iya. Pulang, nyetrika. Pulang, nyapu. Gitu gantian. Aku yang ngepel, kamu yang nyapu ya. Iya. Gitu-gitu, Oh, bagi-bagi iya, tugas. iya, Kita iya. kan nggak ada pembantu kan. Gitu. Iya. Jadi semuanya Seru bener banget. automatically. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus kayak Iya, begitu gitu. Ngomong waktu kecil kan dengar tadi ayah itu dari pesantren. Berarti dibesarkan di pesantren atau di luar pesantren pas kecil? Bapakku. Kakak dong. Aku ya. Jadi gini, aku tuh dulu sebelum papaku meninggal itu kira-kira 2006, aku tuh berdebat. Maksudnya debat itu bukan debat yang bagaimana-gimana. Maksudnya minta aku untuk pesantren gitu kan. Beberapa kakak aku juga udah melakukannya gitu kan. Cuman pas aku nih kan dari kecil pendidikannya di Islamik terus kan. Jadi aku pengen sekolah umum. Aku berdebatnya itu aja sih. Waktu itu kelas 3 SMP kan. Beliau pas aku kenaikan kelas beliau meninggal itu. Sebelum itu kita berdebat kecil sebenarnya. Cuma antara aku sama dia berdua. Aku nggak tahu kalau dia mau pergi. Kalau aku beneran nggak tahu gitu kan. Kalau tahu kan aku bisa ikutin permintaan dia. Tapi nggak mungkin aku juga tahu juga kan akhirnya dia mau nggak ada gitu kan gitu. Jadi aku berdebat kecil. Aku akhirnya ambil umum. Aku minta sekolah umum dulu, negeri apa, kalau nggak keterima nanti aku pesantren. Aku masuk negeri. Ya udah jadinya nggak lanjut terus bapak nggak ada abis itu. Oke. Tapi ya mungkin dari doa juga ya, maksudnya masih nyambung lah karena misalnya bapak di pesantren dan sekarang kamu kan juga di pendidikan lah istilahnya ya, maksudnya dari di HUK, di S2-nya pengacara, sekarang juga mau cari Aku ikut bapak sih. doktor gitu itu kan. ikut bapak sih. Itu kan kuat banget ya Itu akademisnya kekuatan ya. bapak itu sih. Iya. Kalau itu. Oke.
Kalau seni di mama. Seni di mama. Nah, ngomong soal pas kecil juga, tadi pas lagi ngobrol-ngobrol katanya kecil juga punya ini pengalaman mistis emang. Oh iya, aduh itu kalau itu bener deh. Aduh, kalau diceritain tuh ya Kak ya. Iya. Mulai dari aku usia sekitar 4 tahun sampai 7 tahun lah. Gitu. Aku mengalami itu. Lihat langsung tiap malam gitu kan. Pokoknya kayak suara-suara yang keras. Jadi rumahku itu kan lantai 2 kan, atas bawah gitu kan. Suara itu datang dari atas, gede banget. Suara gede banget tuh kayak suara genderuwo kali ya gitu ya. Pokoknya serem banget deh. Pokoknya suara doang. Terus tiba-tiba dia ngeliatin ke aku juga pernah gitu kan. Tengah malam tuh pasti jam 12 tank ke bawah itu pasti mereka semua pasti datang di rumahku. Bisa ngelihat Ngelihat langsung. Jadi aku tuh kalau udah lihat aku langsung lari terbirit-birit. Aku cari bapakku. Gitu loh. Aku nangis gitu kan. Nangis terus, Pak aku lihat gitu kan gitu. Apa gitu. Aku ceritain gitu terus aduh kasihan dia ngeliat aku kan, terus dibacain doa lagi. Terus kemudian keesokan harinya juga kayak gitu, rambut doang panjang gitu sampai ke ini, tapi nggak ada mukanya Kak Tommy. Jadi dia tuh menghadap ke sana, aku tidurnya di sini. Dia melihatkan ke aku, tapi maksudnya apa aku juga nggak ngerti. Karena nongol begitu aja. Nongol aja terus gitu. Aku sampai aku tampar gini muka aku. Ini ngimpi nggak ya? Aku bilang gitu kan. Aku coba merem lagi, aku takut gitu kan, aku nangis gitu kan. Terus habis itu aku melek lagi, iya masih ada Kak. Ya ampun, aku mau kemana nih gitu kan, aku mau lari nggak bisa gitu kan. Orang itu panjang banget tuh rambutnya tuh dari kepala sampai kaki tuh badan juga nggak ada, cuma rambut doang. Kak itu apa coba? Aku serem banget aku bilang. Terus akhirnya sekarang bisa hilang atau masih bisa ngeliat sekarang? Enggak, aku sekarang udah ditutup, aku nggak bisa lihat langsung, tapi masih bisa merasakan aja. Itu karena bukan cuman itu aja sih, ya kayak tuyul kayak gitu dulu tuh suka nongol gitu kayak menampakkan gitu. Sekarang serem kan banget. udah cashless sekarang. Kalau sekarang udah nggak pernah. Nggak ada tuyul, itu dulu zaman kecil aja. Kris. Tuyul bawa barcode. Tuyul bawa Iris. Udah pakai kris. Iya sih, tapi mungkin ruangan ini ada. Oke, nah kalau sekarang ini suka penasaran nggak apa yang lihat lagi gitu, pengen ketemu lagi? Enggak sih, kayak semacam itu kayak jadi kita nih jadi perasa gitu loh. Misalkan lebih peka ya? Lebih peka, misalnya kayak temen atau itu lagi pada kena gangguan atau apa tuh kita bisa rasain. Itu doang sih. Iya. Apa ke spiritualnya aja sih, mesti kayak lebih peka. Ya itu aja yang aku rasain. Karena kan kadang-kadang aku bisa kayak temen itu suka sharing gitu. Kok kamu tahu sih Lisa ya? Kok kamu tahu yang aku rasain begitu? Jadi itu aja, kepekaan aja yang bisa aku rasain gitu. Ya karena kan kalau misalnya ngomongin dunia ya entertainment atau mungkin bahkan dunia hukum juga pasti banyak dong yang kirim-kiriman gitu. Iya, bener banget itu. Oh iya. Iyalah pastinya kan itu. Jadi bisa memproteksi persaingan, terus kemudian sakit hati, kan macam-macam kan. Orang kalah gitu kan, ada yang seneng, ada yang nggak seneng kan, ada yang legowo, ada yang nggak kan gitu, ya macem-macem kan. Oke. Ya buat benteng diri aja sih sebenarnya kalau itu ya alhamdulillah kalau aku dikasih sama Allah kayak gitu, bisa peka kayak gitu, alhamdulillah banget. Oke. Nah katanya kalau lagi ngerasain kayak gitu seluruh badan capek-capek gitu. Aku pernah kesurupan tuh. Ya, jadi aku flashback ke belakang. Itu acara di beberapa, ada deh di stasiun televisi. Aku kesurupan, serem banget. Itu memang aku dibuka kan. Jadi ada sahabat aku, Kiprana Lewu itu, dia ngebuka aku. Aku kesurupan dong. Gila, ini bapakku udah nutup, dia buka lagi. Iya. Sumpah, aku kesurupan. Ada itu apa kemasukan apa? Mau. Ayo mau macan. Beneran itu kayak aku serem banget lihat itu. Ih coba ada videonya kok. Soalnya kan kalau di TV itu kan keren ini gimmick-gimmick gitu kan. Enggak, itu beneran asli. Aku kesurupan, aku kesurupan. Ya udah lemes banget rasanya ini di sini tuh. Ya? Iya, pertama di sini kan kaku gitu kan. Kaku dingin terus rasanya kayak lemes gitu. Setelahnya, jadi badan tuh pada sakit. Setelahnya itu udah dibacain doa selesai.
Terus aku nggak mau lagi lah. Lain kali kalau live jangan kayak gitu ya. Iya, di mana live lagi, aduh, serem banget. Seru juga ternyata pengalaman kisah dari kecilnya sampai sekarang juga seru ya. Nah kalau mungkin sekarang kita balik lagi ke ngomongin karir dan ngomongin musik kan ya. Setelah kemarin sempat vakum, terus sibuk di dunia hukum. Dan aku juga sempat nyiptain lagu, Kak. Oh iya, bikin lagu juga ya? Iya, kan beberapa ada lagu baru aku tuh juga kan aku cipta sendiri juga. Nulis sendiri? Nulis, bikin sendiri, terus ya itulah. Kalau bikin musiknya kan aku bareng-bareng. Iya, sama tim lah ya kalau musik. Nah kalau nulis lagu dari mana inspirasinya kalau Kalisa? Pengalaman pribadi sih biasanya. Daripada galau-galau kan kalau orang tuh nulis status, kokek. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi nulis aja, nulis lirik gitu. Wah bagus nih, tinggal dibikinin musik sama nada. Kalau nada lagunya pasti aku bikin sendiri. Musik yang PR kan harus sama kita tim lah ya. Oke. Nah berarti dari tadi yang lagu Kelingan Mantan sama ada mungkin yang lagu-lagu kan, ditulis itu jadi satu paket nih? Satu paket, ada Ngapurane Awaku, ada Kehilangan, ada apa beberapa itu. Tampar Aku Mas? Kalau Tampar Aku Mas itu punya Mas Deris, temen aku. Okay. Ada 5 lagu kan itu, satu paket. Jadi kayak satu mini album lah ya? Mini album ya. Oke, iya. Jadi emang sekalian langsung dirilis biar produktif? Iya, betul sekali. Kayak ada video live-nya juga ya? Jadi itu mini album dikerjain bareng-bareng, yang 3 itu lagu sendiri, yang 2 lagu orang. Oke. Itu jadi 5 lagu itu. Oke, jadi di bisa satu tempat kan aku syuting itu. Iya dan bisa dinikmati dengan format live-nya apa namanya? Ambiaran konsepnya. Kayak di joglo lah ya? Betul. Joglo jadi kayak formatnya joglo Jawa-Jawa gitu. Iya, seru pokoknya. Kayak emang ambiar gitu tuh. Joget semuanya. Jogetin aja. Oke, untuk kedepannya plannya mau kayak gimana Kak? Selain ada rilis mini album nih, tadi lagu Kelingan Mantan dan teman-temannya, mungkin ada di karir nyanyi kedepannya seperti apa? Paling musik yang ada musik DJ-nya sih paling pengennya. Oh iya. Pengennya ke situ. Kalau sekarang sih sudah lagu-lagu itu sudah aku bikinin DJ gitu kan. Cuman kan pengennya yang lebih fokus lagi gitu. Baru lagi. Yang lebih update lagi. Oke. Jadi memang mau ngikutin ini juga lah ya, yang lagi rame nih apa nih? Lagi tren. DJ Remix. Asik, seru. Oke. Karena basically entertain itu kan menghibur ya. Jadi kita untuk menghibur orang kan, kalau orang lagi sedih, terhibur kita kan dapat pahala. Tapi kan tadi sempat jadi pengacara dan hukum itu bagi waktunya gimana Kak? Aku ya paling kalau nyanyi itu aku ambil di weekend aja. Nyanyi di weekend. Oke, cuma Sabtu Minggu gitu. Kalau misalkan sisanya untuk aku kerja nanganin perkara. Wah. Menangani kayak perkara. Senin sampai Kamis gitu kan, wajib itu di pengadilan, kadang di mana-mana untuk nanganin kasus. Wah, jadi pengen nih magang itu di kantor hukum. Tapi kan maksudnya orang hukum tuh serius-serius nggak sih sebenarnya? Serius pasti. Dia harus serius untuk menyelesaikan masalah orang kan. Ataupun perusahaan. Iya. Jadi memang dan juga harus punya ketegasan lah ya. Betul. Dalam menangani kasus itu. Betul. Dan aku pernah juga dengar kalau misalnya seorang pengacara menangani kasus itu dibutuhkan kejujuran dari kliennya. Betul sekali. Karena apabila klien tidak jujur atau ceritanya ada dibelok-belokin atau ada yang putus ceritanya, kita sebagai pengacara yang belain dia akan salah langkah gitu. Yang seharusnya langkahnya ini yang terbaik untuk kebaikan dia, supaya dia selamat, akhirnya dia jadi celaka karena dia sendiri yang tidak jujur. Iya. Kesulitannya di situ aja sih. Beberapa kali aku selalu warning sama klien aku, jangan ada yang ditutupin. Karena ini kan masalah ini kan untukmu. Kita ini bela mati-matian buat kamu gitu loh istilahnya. Kalau kamunya nggak jujur, ya kamu celaka sendiri, nanti ada apa-apa kita nggak tahu. Wah, itu luar biasa itu. Kalau udah kayak gitu mundur aja aku jadi kuasanya. Bener, aku nggak mau. Karena kan daripada dia kenapa-napa. Dan pengacaranya juga kita yang nama kredibilitasnya kan terganggu kan jadinya.
tercoreng gara-gara itu. Kasihan juga kan. Dia juga jadi akan bermasalah sendiri gitu. Oke. Nah, kalau dunia hukum itu kan banyak yang bekerja itu laki-laki. Ada, kalau kita bisa lihat sosoknya ada Hotman Paris gitu-gitu kan ya. Nah, kalau Lisa sendiri dikelilingi sama laki-laki. Iya, partnerku ya laki-laki. Cara menyesuaikan dirinya. Kalau aku menganggapnya ya kita kalau misalkan rekan, kalau istilah di pengacara itu kan sesama profesi manggilnya rekan ya. Oh, rekan ya. Rekan atau partner gitu. Ya kita saling mengisi aja gitu. Saling menghormati. Menghormati, saling mengisi manakala ada case-case gitu kan, perkara-perkara itu kan. Biasanya gitu. Saling melengkapi. Aku mau konsultasi. Apa itu konsultasi? Berarti gue punya masalah dong. Janganlah Kak Tommy, punya ada masalah. Enggak kan. Tapi kan semuanya tuh banyak kasus yang serem-serem Kak. Oh, iya. Kayak misalnya ini apa? Iya sih memang. Oke. Sekarang kita mau menuju ke games pilih cepat nih. Sudah disiapkan pertanyaannya sama Kak Arinda. Asik. Tapi Kalisa jangan jawab ya. Jangan dilihat. Jangan dilihat ya. Oke. Pilih makanan Jawa atau makanan Sunda? Aku makanan Sunda. Makanan Jawa manis. Oh iya. Iya, aku sekarang karena udah merantau sukanya yang gurih asin. Sama pedes berarti? Pedes ya. Oke. Gimana ya? Jadi lidahnya udah berubah ya? Udah geser. Iya. Kan orang Jawa kan biasanya sayur bening tuh dikasih gula loh biasanya. Aku nggak suka, itu jadi manis. Dulu emang kecil aku suka, cuman udah beda lidahnya. Bener, karena mama aku tuh sayur bening selain dikasih garam dikasih gula. Emang iya, jadi manis kan? Iya, sama. Oke, pertanyaan berikutnya. Pilih cowok Jawa atau cowok Sunda? Mas Jawa atau AA Sunda ya sih? Mas aja deh. Oh, Mas Jawa ya. Oke. Kenapa nih Asik. Seneng aja. Oh iya. Mas Jawa ya. Oke. Pakai belangkon. Oke. Lebih pilih dikenal sebagai pengacara atau penyanyi? Pengacara. Wah, ini pertanyaan berat ya. Berarti pengacara lebih menghasilkan sebenarnya. Tapi kan dua-duanya lah. Dua-duanya lah ya. Karena aku memang kalau nggak jadi pengacara kan dulu penyanyi dulu. Iya. Gitu. Iya. Gitu sih. Ada nggak klien yang minta nyanyi dong Kak? Klien biasanya taunya di pertengahan jalan. Oh, di pertengahan jalan. Iya. Oh, ibu nyanyi. Oh, ibu pengacara. Ibu pengacara sambil nyanyi ya? Iya. Baru ketahuan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya traveling, itu lebih suka backpackeran atau pakai koper? Aku suka backpacker sih sebenarnya. Oh. Cuman karena repot bawaannya banyak, ya udahlah koper aja. Jadi jawabannya koper aja. Oke. Apa lagi? Pilih dijodohkan, misalnya jodohin ya, atau berjodoh gitu kan. Berjodoh aja lah. Berjodoh dengan laki-laki yang ada di dunia hukum atau di dunia entertainment? Di dunia hukum aja deh. Dunia hukum ya. Oke, terima kasih Lisawi. Thank you. Seru-serunya kalau misalnya ini pengen dengerin lagu-lagunya atau pengen ngecek-ngecek media sosial di mana? Di Lisavi ID. Tinggal dicari Lisavi ID ya. Lisavi ID. Oke, terima kasih Lisa, sukses. Thank you, Kak Tommy, sehat selalu, teman-teman semuanya, sehat selalu, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.